Amin. Baik, marilah kita simak kajian malam hari ini, yang mana topik malam hari ini membahas tentang tawasul yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Al-Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah kabulkan hajat kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita mati semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, wabil khususnya segenap pengurus yang saya hormati, alhamdulillah kita pada malam hari ini ada materi request ya. Dari kemarin para jamaah, ada jamaah yang request, Ustadz bahas tentang masalah tawasul dong. Alhamdulillah nih malam hari ini saya penuhi permintaannya, dan juga para jamaah kalau ada pengen mungkin request materi apa, minta apa, silahkan aja, asal jangan minta duit sama saya ya. Apa itu tawasul? Sering kali kita dengar ya, acara tahlilan, acara istighosahan, acara tawasulan. Nah itu apa sih tawasul itu? Ya bisa dilihat di kertasnya. Tawasul adalah ya, seseorang berdoa kepada Allah dengan melalui wasilah atau melalui perantara, berharap agar doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama Allah itu memiliki hubungan yang beda-beda. Ada yang hubungannya sangat dekat dengan Allah, yaitu para wali-waliullah. In rafa'a yadayhi, kalau mereka angkat tangannya Allah kabulkan permintaannya. Sebagaimana dikisahkan dulu Ibrahim bin Adham rahimahullah, salah seorang wali min auliyaillah. Beliau suatu hari sedang di atas perahu. Terjadilah badai yang sangat kencang. Orang-orang minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, bertakbir. Persis kayak kita kalau naik pesawat, pesawatnya apa? Ya, kena hampa udara, langsung Allahu Akbar, doa. Itu satupun orang-orang yang di kapal doa nggak ada yang dikabulin, tetap badai masih ada. Seketika ada seseorang di pojokan sedang tertidur di tengah badan yang sangat besar. Ini orang tua sedang tidur. Orang-orang nggak kenal siapa dia. Dibilang, Mas bangun. Kenapa? Ini lagi terjadi badai. Kenapa engkau tidur di sana? Kenapa engkau nggak doa kepada kita, doa bersama kita? Lantas beliau Ibrahim bin Adham cuma angkat tangan. Ya Allah, sungguh telah kau perlihatkan kebesaranmu, maka sekarang perlihatkanlah kasih sayangmu. Seketika badai yang tadi kencang tiba-tiba hilang. Subhanallah. Itu namanya wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ada yang mengkisahkan salah seorang alumni Al-Azhar ya, tentang almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi suatu hari Kiai Maimun sedang berkunjung ke masjid. Beliau menginap di hotel. Sesampai di hotel ternyata luar biasa nih, pihak hotel mempermainkan harga, di-up harga jadi mahal. Yang seharusnya murah jadi mahal. Ketika selesai dari kasir, kata Mbah Maimun cuman laisa minna ini. Laisa minna itu maksudnya bukan golongan kita. Seolah tidak redo, tidak senang dengan perbuatan orang Arab itu. Lantas ketika beliau keluar, beliau naik
kendaraan, di tengah perjalanan dapat kabar itu hotel kebakar, habis semua. Ya, ini yang dibilang orang tuh kalau disebut kiai, kalau orang dulu nyebut orang kiai itu kalau tuh orang bisa bikin orang kualat tuh baru kiai. Jadi kalau ada orang yang kalau orang macam-macam sama dia kualat tuh baru namanya apa? Kiai. Kalau sekarang orang mudah sekali menisbatkan gelar orang kiai. Bisa ceramah dikit kiai, bisa pidato dikit kiai, apalagi ceramahnya lucu, Mbah Yai. Padahal nggak semudah itu gelar kiai disematkan kepada seseorang. Apalagi ustadz sebenarnya. Al-ustadz itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Ya, jadi orang Arab tidak mengenal istilah ustadz melainkan setelah Islam menyebar sampai Persia. Nah, istilah ustadz itu disematkan kepada siapa? Orang yang ahli dalam keilmuan agama, setingkat profesor, doktor. Nah, sekarang guru Iqra manggilnya ustadz. Orang pakai peci kagak kenal ilmu namanya ustadz. Sampai tukang obat pinggir jalan setiap hari Jumat dipanggilnya ustadz, yang pintar ngomong nih. Ada istilah sudah rancu sekarang. Nah, inilah kita berharap dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kita berharap dari mereka apa? Wasilah. Sama kita pengen ngasih proposal. Ya, pengen ngasih proposal ke Gubernur Anies. Gubernur Anies tetangga kita, bisa nggak langsung kasih ke beliau? Nggak bisa. Kudu ada apanya? Ada apa namanya? Prosedurnya. Minta sama gubernur lewat RT, lewat RW, habis RW naik ke lurah, lurah naik ke camat, camat naik ke wali kota baru gubernur. Sama kita sama Allah begitu. Ya. Kalau kita memang sudah orang dekat dengan Pak Anies baru mungkin bisa langsung karena kita sudah ada dekat tuh. Ya, jadi apa sih tawasul? Berdoa dengan wasilah. Ya. Berarti kalau bukan tawasul, doa biasa tanpa wasilah. Seperti kita mengatakan dalam lembaran silahkan lihat, ya Allah, dengan kebesaran nabimu, bijahi nabiyika, ya, aku memohon agar engkau mengabulkan doaku. Itu namanya tawasul. Ya Allah, dengan kebesaran nabimu, aku memohon agar engkau mengabulkan doaku. Nah, itu namanya contoh tawasul. Dan ini sangat penting kita bahas. Kenapa? Kita banyak punya hajat nih sekarang. Ada yang mungkin belum bayar utang, ada yang mungkin belum bayar SPP anaknya, ada yang mungkin pengen nikah belum ada duitnya, ada yang mungkin pengen nikah lagi belum ada duit juga. Atau mungkin pengen beli mobil, beli rumah belum ada duitnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki. Amin. Nah, ini wasilahnya. Yang pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Kata ulama, nama-nama Allah ada 99. Tapi ya, dalam kitab yang lain disebutkan nama-nama Allah ada 1000. Nama Allah ada berapa? Ada 1000. Dan juga ada yang mengatakan tidak boleh menisbatkan nama Allah dengan karangan kita. Contohnya aneh pernah dengar. Ada orang bilang, maaf ya, Allah maha santai. Nah, Allah maha apa? Santai. Ya Allah, anak-anak zaman sekarang nih. Allah maha esa ada di Quran. Allah maha besar ada di Quran. Allah maha agung ada di Quran. Tapi Allah maha santai nggak ada. Ini nggak boleh. Kita menisbatkan nama Allah dengan karangan-karangan kita. Ya. Jelas? Jadi berdoa dengan nama Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai selesai. Kalau kita pengen minta rezeki,
panggil nama ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau ada urusan minta dibukain ilmu, bilang ya Fattah, ya Fattah. Kalau pengen jadi orang pintar, dapat ilmu, ya Alim, ya Alim. Tuh. Ya. Kalau lagi nggak punya duit, ya Bapak, ya Bapak. Kasihan Pak, kasihan. Orang yang minta-minta di hari kiamat, nanti di hari kiamat kata Nabi, dagingnya terkelopet, dagingnya rontok karena malu kepada Allah. Ya. Sekalipun minta-minta dalam bentuk yang agak eksklusif. Ya. Minta-minta yang bentuknya agak eksklusif. Tahu orang jalan-jalan, beli ini ya, beli ini ya, mesen. Kita kalau minta sama orang jalan-jalan, ini kata ulama dalam kitab Hayatus Sahabah, Sayyidina Umar, ya, itu kalau seandainya Nabi jalan, Sayyidina Umar doa minta, ya Rasulullah, asyrikni fid du'a. Apa? Asyrikni fid du'a. Sertakanlah namaku dalam doamu. Tuh. Mintanya itu. Orang berangkat umroh, bilangnya apa? Asyrikni fid du'a. Sertakanlah namaku dalam doamu, agar berharap di depan multazam dia ingat temannya, agar berharap di depan makam Nabi dia ingat sahabatnya, dikirim salam buat Rasul. Itulah sebaik-baik permintaan kita kepada orang yang berangkat haji umroh, bukan pesan baju, bukan. Bu, jangan lupa Bu, pesan baju ya, baju gamis yang begini. Ya boleh aja kalau emang dekat ya, cuman takutnya memberatkan orang. Kalau memesan begini nih Bu, pesan baju, nih duitnya $1.000. Nah gitu. Ibu-ibunya girang, alhamdulillah ada kembaliannya. Tuh, $1.000. Ternyata bajunya $2.000. Sialan ibu nih, mengasih seceng doang. Ternyata harganya $2.000. Tuh. Jadi yang pertama kita minta sama Allah dengan Asmaul Husna. Yang kedua, riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada di situ. Tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ini kisahnya panjang nih, kalau kayak saya kisahin sampai lengkapnya terlalu lama. Saya simplin aja kisahnya begini. Ada 3 orang diceritakan Nabi. Ini 3 orang terjebak di dalam gua. Ketika di dalam gua terjebak, ada batu menutupi pintunya. Nah, salah seorang dari yang tadi berinisiatif, bagaimana kalau kita berdoa tapi dengan tawasul? Dia menyebutkan kebaikannya. Ya Allah, suatu hari ya Allah, saya punya orang tua. Orang tua saya keduanya minta sama saya susu ya Allah. Saya cari sepanjang sore, malam ternyata nggak nemu. Pas tengah malam saya pulang, ketemu susunya, ternyata orang tua saya sudah pules. Tapi itu susu saya pegang, ya Allah, saya pegang sampai orang saya terbangun di pagi hari. Allah. Ya, ada nggak anak kayak begini? Megangin susu untuk orang tuanya, nggak dibangunin tuh orang tua, melainkan sampai bangun sendiri. Ya, itu anak sudah sigap di depan orang tuanya, siap ngasih susu kepada orang tuanya. Pengorbanan yang sangat besar dari seorang anak, nungguin orang tuanya bangun. Lalu dia katakan, ya Allah, jikalau amalan itu saya kerjakan ikhlas kepadamu ya Allah, maka bukakanlah batu yang besar ini. Setelah doa begitu, bergeser dikit batunya, srek. Masih belum bisa keluar. Yang kedua, minta lagi doa. Ya Allah, dulu saya pernah, ya Allah, saya pernah pengen mengajak seorang perempuan berzina ya Allah, namun tuh perempuan menolak karena keimanannya. Kalau kemudian tuh perempuan pindah ke satu kampung, kampungnya kekeringan, dia datang kembali kepada saya karena merasa ada yang dia butuhkan dari uang tersebut untuk menafkahi keluarganya. Ketika datang kepada saya, ketika sudah di hadapan saya, itu perempuan berkata, apakah sudah tidak ada yang melihat? Saya katakan, iya, sudah tidak ada yang melihat. Apa kata itu perempuan? Apakah Tuhan tidak melihat kita? Seketika saya menangis, saya bertobat kepada Allah, saya malu sekali kepada Allah, dan saya katakan, inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah. Itu kemudian uang tersebut saya serahkan secara cuma-cuma kepada perempuan, dan saya suruh pulang dia. Ya Allah, jikalau amal tersebut benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakanlah pintu batu ini.
bergeser sedikit lagi. Nah, tinggal yang ketiga, masih belum bisa keluar. Ini ceritanya agak unik ini. Ya Allah, dulu saya pernah ya Allah punya kambing ya Allah. Saya punya pembantu yang kerja sama saya ya Allah. Lalu kemudian yang pembantu ketika saya hendak gaji, pembantunya pergi, nggak tahu kemana ya Allah. Lantas duit yang harusnya saya berikan gaji kepada tuh pembantu saya belikan kambing, hewan ternak sepasang. Lahirlah dari hewan tersebut kambing-kambing yang banyak. Ternyata setelah lahir kambing lagi, saya beliin sapi ya Allah. Kemudian sapinya berternak lagi, lahirlah sapi, jadi satu peternakan besar dari cuman sekedar modal gaji seorang pembantu. Lalu tidak lama kemudian setelah peternakannya sudah besar ya Allah, itu pembantu saya datang kembali kepada saya ya Allah. Dia bertanya, wahai Tuan, di manakah gaji saya? Lantas saya katakan ya Allah kepada itu pembantu saya, ini semua yang ada di perkebunan ini, hewan itu punya engkau. Dulu duit engkau aku belikan kambing dan sekarang sudah menjadi banyak. Oh begitu wahai Tuhan. Ya udah saya bawa ya punya saya. Dibawa semuanya ya Allah, tanpa terkecuali satu kambing pun nggak ada yang disisain buat saya. Tega banget ya orang udah ngumpulin kambing, satu biji kagak ada yang dibagi. Ya Allah, kalau memang itu saya mengerjakan ikhlas semata-mata karena engkau ya Allah, maka singkirkanlah batu ini ya Allah. Ternyata subhanallah, ini doa yang ketiga lebih mujarab. Mungkin karena sakit hati banget kali ya. Itu batu langsung kebuka semua. Dan mereka keluar bertiga. Sebab mereka tawassul dengan amal soleh. Nah ini bisa kita kerjakan. Bagi para jamaah yang mungkin sampai hari ini belum terkabul hajatnya, ya semisal pengen punya keturunan dan sebagainya, amalkan ini cara. Ya. Kita kalau misalnya masukin duit ke kotak amal, habis masukin duit doa, ya Allah jikalau amalan saya ini ikhlas ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat amalan ini kau kabulkan hajat saya ya Allah. Ketemu ada orang miskin di pinggir jalan, ya, megang iPhone, kita bagi duit nih. Orang miskin megangnya iPhone, kayak Andi. Kita bagi duit nih, habis bagi duit bilang apa? Ya Allah, jikalau amalan saya ini ikhlas semata-mata karena engkau ya Allah, kabulkan hajat saya. Setiap sedekah, setiap amalan kita boleh jadikan itu sebagai tawassul kita pada Allah. Tuh. Dan kalau kita tahu kan enak ya. Selama ini kita doa-doa aja, padahal kita bisa bertawassul dengan amal kita yang sudah kita kerjakan. Ustaz, tapi itu nggak ikhlas? Ikhlas. Ya. Orang bertawassul ikhlas. Cuman memang ikhlasnya masih rada di bawah. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada ikhlas murni semata-mata mengharapkan ridha Allah, ada ikhlas namanya ikhlas campuran. Apa ikhlas campuran? Tengah malam bangun jam 12 pengen tahajud, tumben bangun nonton Manchester United sekalian. Nah, itu namanya ikhlas apa ya? Campuran. Nggak bener-bener pengen sholat, ada campuran ya pengen nonton bola tuh. Subuh-subuh udah bangun, sholat ke masjid ya. Kenapa kok udah bangun? Berangkat kerja. Kalau nggak kerja kagak bangun. Itu namanya ikhlas campuran. Udah apa namanya? Ikhlasnya nggak murni lagi tuh ya. Jadi ini dalil ya, kata ulama bahwasanya boleh ya bertawassul dengan amal soleh. Yang pertama dengan asmaul husna, yang kedua dengan amal soleh. Lalu yang ketiga nih, nah ini yang bagus nih. Dikisahkan dalam riwayat dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang bernama Utsman bin Hunayf. Jadi bukan Utsman bin Affan doang nih sahabat Nabi. Ini Utsman bin Hunayf suatu hari lagi bareng sama Nabi. Dia lagi duduk sama Nabi, berdua sama Nabi, tiba-tiba ja'a dorirun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang buta kepada Nabi. Ini orang buta datang kepada Nabi, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya orang buta ya Rasul. Bisa enggak engkau doakan saya agar Allah berikan penglihatan buat saya? Rasul nggak langsung ngasih doa, nggak. Rasul tanya, ya, ente mau sabar apa mau tetap
Apa namanya mau saya doain? Mau sabar apa mau saya doain? Kata orang buta, ya Rasulullah, saya ini orang susah. Saya ini nggak punya penuntun untuk jalan ke masjid. Jadi kalau seandainya saya ke masjid, saya kondisi buta di masjid, di jalanan banyak apa namanya? Sumur. Saya takut pas saya jalan kesandung nyemplung sumur ya Rasul. Udah doain saja aja Rasul, biar saya bisa melihat lagi sebagaimana dulu. Lalu kemudian Rasul katakan kepada dia, ya udah begini, idhab ila baitik, ente pulang sekarang ke rumah. Kemudian tawaddo, ya, bisbagil wudu'i, berwuduklah dengan menyempurnakan ente punya wudu. Jadi wudunya yang sempurna, wajah yang sempurna, ya. Kalau basuh wajah yang sempurna, kalau kita batasan normalnya dari sini sampai sini, lebihin sampai atas, lebihin sampai bawah. Tangan kalau wajibnya sampai siku, lebihin sampai apa? Otot. Kalau kaki sampai mata kaki, lebihin sampai betis. Asbiril wudu, sempurnakanlah wudu ente. Kemudian idhab ilal masjid, habis wudu di rumah, pergi ke masjid. Ya, sholli rakaataini, salat 2 rakaat. Kemudian berdoa. Nah, ini doanya, ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla fayuqdi li hajati. Ini salah satu ya redaksi dari apa namanya Sahih Mustadrak ya. Jadi Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, aku menghadapkanmu binabiyina Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad. Nah, ente baca nih bacaan ya. Nggak lama tuh orang buta habis pulang ke rumah ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, dibalik lagi ke Nabi, nggak lama matanya udah bisa ngelihat. Subhanallah ya. Jadi berkah dia mengerjakan sempurna wudhunya, dia kerjakan sholat sunnah 2 rakaat, dia doa dengan doa ini, nggak lama Allah kabulkan doanya. Nah, ini kata ulama ya, sholatnya namanya sholat hajat. Jadi dari hadis ini diambillah sebuah dalil bahwasanya ini dalil sholat hajat. Kalau ada hajat, mohon sampai Allah dengan doa wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong sampai Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Nah, ini dalil nih. Yang pertama, mana kalimat tawasulnya? Binabiyina. Ya Allah, kami menghadap kepadamu dengan wasilah Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagian ada orang bilang begini, itu kan Nabi masih hidup, kita nggak boleh bertawasul dengan orang yang sudah mati. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya kejadian ini terulang kembali di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang datang ke Utsman bin Hunayf ngadu, ya Utsman, ane barusan ke pemimpin, ke Amirul Mukminin, ane punya hajat tapi ane sama sekali nggak dilihat sama Sayyidina Utsman. Nah, beliau ingat dulu ketika itu Nabi pernah ngajarin seorang buta nih. Ide begini nih, ente pulang ke rumah, ngapain tadi? Wudu, sempurnakan wudu ente, kemudian ente ke masjid, ente sholat sunnah 2 rakaat, ente baca doanya yang tadi dibaca. Kemudian dia pergi ke rumah, dia ke masjid, dia sholat 2 rakaat, dibaca doa ini. Nggak lama dibaca, dia sampai ke rumah Sayyidina Umar, langsung diajak masuk, langsung ditanya ente butuh apaan. Setelah itu kata beliau, balik ke Utsman bin Hunayf, ya Utsman, ente ngomong ya sama Amirul Mukminin tentang aneh. Enggak, aneh nggak ngomong. Emang ente tadi kerjain nggak apa yang aneh suruh? Iya, aneh kerjain. Nah, itulah fadilahnya. Ya. Jadi fadilah daripada kita baca nih doa dan kita sholat sunnah hajat, Allah akan kabulkan hajat kita. Cuman tergantung keyakinan kita.
Ada orang dikasih amalan, biar kali dibaca, kagak bakal jadi. Ya. Saya pernah kisahkan dulu ada seorang kiai di dakwah di tempat kampungan prostitusi. Kemudian ada seorang perempuan datang. Ini perempuan pelacur, nanya sama kiai, wahai kiai, saya pengen dah. Ini saya punya kerjaan laris manis. Ya. Orang mau melacur diminta wirid. Dikasih gak sama kiainya? Dikasih. Ente baca surat Al-Waqiah. Tapi yang yakin, ya kiai siap. Dipulang dibaca Al-Waqiah. Dibaca Al-Waqiah. Ya. Ternyata belum laku. Apa kata itu perempuan? Kiai belum laku nih. Gimana kiai? Kurang. Tambahin lagi. Apa? Ente jalanin sholat lima waktu. Ya. Akhirnya dia sholat lima waktu plus baca Al-Waqiah. Karena di jalan sholat lima waktu setiap hari, yang kata Nabi, siapa orang yang sholat lima waktu itu ibarat dia punya sungai depan rumahnya. Tiap hari mandi, bersih gak kira-kira? Bersih. Dia jalanin sholat, dibaca Waqiah. Waqiah ini tentang hari kiamat. Dibaca, disolat, akhirnya hatinya tergugah, dapat hidayah, nggak jadi ngelacur lagi. Subhanallah. Jadi ya kembali lagi. Masalah tawassul ini memang terjadi khilaf ya. Ini saya kasih yang moderat. Ya. Ada sebagian yang menafikan adanya tawassul kecuali dengan yang hidup. Ya, kecuali dengan Asmaul Husna dan kecuali dengan ya, amal soleh. Lalu yang keempat, hadis tentang Sayyidina Umar yang bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib ketika hujan tak kunjung turun. Ya, jadi ketika itu musim paceklik nih. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengadakan sholat istisqa. Sholat apa? Minta apa namanya? Minta hujan ya. Nah, diminta hujan, kemudian Sayyidina Umar bertawassul, ya Allah, dengan kebesaran Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, kabulkan doa kita ya Allah. Allah kabulin turun hujan. Ya. Jadi boleh kita bertawassul dengan orang soleh, ya. Orang soleh yang kita yakini kesolehannya. Ya. Dulu ada kisah namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban namanya. Ini Syekh Abdurrahman Bajalhaban punya bininya galak, kayak singa galak. Galak buat melaki ya. Ini suaminya ulama ini. Ya. Bahkan kalau kata Syekh Ali Al-Khawas, tidaklah seorang wali kebanyakannya melainkan bininya galak-galak. Ya. Wali Allah kebanyakannya bininya galak-galak. Ya. Mungkin antum yang galak-galak bininya itu antum wali ya. Kenapa kok bininya galak wali? Karena kalau seandainya dikasih bini yang gak galak, mungkin sabarnya kurang. Ya makanya kata Gus Bah, paling enak ya Allah kasih sayang sama kita. Allah sangat sayang sama kita, makanya Allah kasih bini kita galak. Ya. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang yang sabar. Kata beliau, saya pernah dengar ceramahnya. Lebih enak mana ya? Bini marah apa bini baik? Hah? Bapak enak mana? Bini marah apa bini baik? Kalau kata Gus Bah, lebih enak bini marah. Kenapa? Pahala gratis. Bini marah, bini ngomel, kita diam aja. Kita tahan hati kita, pahala ngalir buat kita, pahala gratis. Tapi kalau bini kita lagi senang, lagi baik, kita ajak jalan ke mall, kita ajak makan 100.000, ajak belanja 500.000. Pulang berapa? Mahal nggak? Ya. Jadi mendingan mana? Pahala gratis apa pahala bayar? Bang, kalau pahala gratis dicemberutin dulu kita sama bini, ya. Diomelin bunuh bini. Tuh sabar. Ada ulama dulu saking luar biasanya. Ini ulama sampai dikunciin pintu sama bini, tidurnya di luar. Kata muridnya, Ustaz ngapa tidur di mari? Bini saya ngonciin aneh tuh. Tapi ulama-ulama dulu kena bininya galak, bininya ngomel dan sebagainya, mereka diem. Ya. Sama kayak Syekh Bajalhaban ini. Syekh Bajalhaban punya bininya galak, dia diem aja dah. Sampai satu saat udah nggak kuat juga hatinya, dia pergi ke gunung, ke
ke goa, tempat di mana para wali-wali katanya sering ibadah di sana. Masuk ke goa, ke tempat para aulia, ke tempat para solihin. Di dalam goa ternyata subhanallah mereka tiap hari nggak pernah kerjaannya cuma wirid, sholat dan sebagainya. Ternyata nih penasaran, ini orang-orang sini kalau ibadah makan dari mana? Oh ternyata mereka doa doang, ya doa. Min haitsulah ya tasib. Begitu jangan heran Siti Maryam itu tempat ibadahnya, mihrabnya, kata ulama dalam kitab tafsir itu 7 pintu yang semuanya kekunci. 7 pintu semuanya kekunci. Ketika masuk Nabi Yahya, lihat Nabi Zakaria masuk ke rumahnya, Masya Allah. Di tempat mihrabnya itu makanan apaan aja ada, bahkan yang bukan musimnya pun ada di situ. Anna laki haza qalat hiya min indillah. Itu makanan dari Allah kata Siti Maryam. Ya. Jadi buat Allah ngasih makanan tanpa sebab mungkin nggak? Nah ini berdoa para wali Allah. Ya. Pengen didengarnya tawasulnya apa sih yang ditawasulin sama orang-orang situ? Syekh Bajalhaban penasaran. Nanya, ya fulan. Ane mau nanya sama ente kan kalau tiap makan tawasul nih. Allah kabulkan doa ente sebab tawasul sama itu orang. Saya mau tanya, orang yang ente tawasulin siapa sih? Oh, aneh tawasul. Ada seorang wali ya, orang soleh tinggal di kampung seberang. Dia punya bini galaknya luar biasa kayak setan galaknya. Tapi dia sabar menghadapi bininya, Allah angkat jadi wali. Tiap hari kita tawasul dengan nama dia, Allah kabulin doa-doa kita. Dalam hatinya, lah gue itu yang tiap hari diomelin sama bini. Ternyata dia baru tahu bahwa dia jadi wali, dicintai sama Allah. Tuh kalau mau jadi wali, ya nggak apa-apa bini galak biarin aja. Asal jangan piring sama gelas pecah aja lah. Ya, karena perempuan memang Allah ciptakan tuh mulutnya banyak. Namanya Hawa. Nah, Hawa kan apa? Hawa. Ya kan? Hawa kan apa? Mangap ya. Jadi nggak ada Hawa. Nah, kalau Adam. Nah, kodratnya Adam mingkem. Kalau Hawa kodratnya ngomong. Makanya kalau perempuan ngomong, laki-laki diam kawin lagi. Bahaya. Jangan. Ya, jangan. Kata ibu jangan, Ustaz jangan. Iya bu siap. Hati bu ya. Mending lagi kita ngomong juga ya daripada diam gitu. Bahaya itu. Bikin mah materi 6.000 ya sekarang. Dan juga yang kelima ada hadis di dalam Syarah Fathul Bari. Ya, ini dikisahkan juga oleh Syekh Al-Maliki. Ada orang Arab, ya orang Arab itu orang Arab Badui. Di perkampungan datang ke Rasulullah ke Madinah. Ngapain ngadu? Ya Rasulullah, tolong ya Rasul, doain kampung kita udah beberapa bulan nggak kena hujan-hujan ya Rasulullah. Ini semua ternak pada mati, pohonan pada mati, pada kering ya Rasulullah. Ngadu kepada Rasul. Saya mau tanya, kalau minta doain orang gini boleh apa enggak? Minta doa sama orang boleh enggak? Boleh. Enggak syirik enggak? Ya. Apalagi mintanya sama Nabi itu. Jadi kalau kita punya anak ya, kita punya anak pengen jadi anak soleh, ajak anak kita ke ulama. Ya. Kemarin ada yang kisahkan tuh, Sayyidul Walid Al Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri sini. Itu beliau punya anak canggih-canggih itu. Ya Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, Habib Umar, Habib Alwi, Habib Abu Bakar, Habib Muhammad, semuanya orang alim itu. Nah ada cucunya cerita, kenapa kok anak Walid bisa begitu semua? Ternyata Walid habis sholat Jumat, beliau datang ke ulama-ulama sekitar, diajak tuh anak-anaknya. Ya, minta doain namanya ulama-ulama sekitar. Pertanyaan kita, udah belum kita begitu Pak Bu? Kita punya anak, kita ajak ke rumah Ustadz, tolong doain anak saya. Ya. Cuman jangan lupa kalau datang ke situ Walid selalu ngasih sesuatu, ngasih hadiah kepada gurunya. Kepada ulama yang datengin ngasih hadiah ya, apaan aja bentuknya, mau duit silahkan, mau barang silahkan, yang jelas ke guru ngaji daripada anak-anak ya dikasih lebih ketimbang ulama yang lain. Sehingga apa, ketika dikasih hadiah sang guru girang, di dalam hatinya pun doain. Doanya seorang ulama, doanya seorang ustadz lebih makbul ketimbang doanya orang tua sendiri ya. Karena apa? Karena orang tua kadang-kadang mohon maaf ya,
sholat kadang masih telat, ibadah masih tinggal-tinggal, kurang warok dengan masalah makanan. Makanya kita minta sama orang soleh yang doanya lebih mustajab. Orang tua biasanya makbulnya, kalau anaknya durhaka tuh makbul orang tua tuh. Coba ada Bu doain Bu ya, anak. Kalau giliran anak durhaka, makbul doanya, Allah dengerin. Coba anak ibu doain, mudah-mudahan letong jadi orang sukses, punya rumah gede. Kakak dikabul kayaknya Bu. Lambat dikabulnya. Tapi kalau giliran udah mulai durhaka nih bocah nih, kita doain, kita sumpahin. Tuh. Makanya Bu kalau lagi marah sama anak, doainnya yang cakep-cakep. Anak kita mau main gelas, dasar lu jadi imam masjid lu. Oh gitu. Besok jadi imam dia. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais yang kita kenal, Imam Masjidil Haram, itu diceritakan ibunya, kalau tuh anaknya beliau Syekh Abdurrahman As-Sudais itu bandel, nakal, disumpahin, sumpahin lu jadi Imam Masjidil Haram. Bener. Tuh. Jadi jangan tanggung-tanggung doainnya. Nah, Abah Wabil Usus lagi marah-marah. Ya, kalau lagi marah-marah, doain anak kita, sumpahin jadi wali. Ya, gue sumpahin lu jadi wali, gue sumpahin jadi ulama, insya Allah makbul tuh. Ya. Jadi ada dua doa, ya. Yaitu doa ulama dan doa orang tua, wabil khusus ibu. Ya. Insya Allah kalau kita punya anak, ibunya doain anak kita sukses. Ya, gitu. Nah jadi datang ke Rasulullah minta doa. Bener, Rasul angkat tangan tinggi-tinggi, Rasul minta sama Allah agar tuh kampung turun hujan. Subhanallah, turun hujan siang malam selama seminggu gak berhenti-berhenti. 7 hari 7 malam itu hujan gak berhenti-berhenti turun karena doanya Rasulullah. Rumah mereka terbuat dari tanah, rumahnya hancur. Hewan-hewan karena keseram hujan, hewannya mati. Jalanan hancur, pohonan hancur karena tiap hari turun hujan. Balik lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, kenapa engkau doa bener ya Rasul, makbul, pada mati semua binatang kita ya Rasul. Kalau begitu gimana? Udah gini. Nah ini doanya. Rasul angkat tangan lagi. Allahumma bareng-bareng. Hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadhirabi wabutuni audiyati wa manabiti asyajari. Nah singkatnya kalau mau doa ya, kita punya acara nih, acara hajatan, pengen nih acara kita nggak hujan, baca doa ini ya. Allahumma hawalaina wala alaina ya. Jangan naruh bawang di atas genteng, jangan, nggak usah. Ada lagi yang saranin pakai sempak bapak-bapak atau di atas, astagfirullah. Orang dulu macam-macam ya. Cukup baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kita aja ya Allah, jangan di kita gitu. Hawalaina wala alaina. Cuman jangan sekarang doanya ya. Kalau sekarang kita pengen hujan. Dari kemarin kagak hujan-hujan di Jakarta, luar biasa ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan buat kita. Cuman yang heran minta hujan pas kehujanan kabur. Ya, alhamdulillah. Afwan Ustaz, ya silakan. Mari sama-sama kita keluarkan infak kita yang terbaik, mudah-mudahan Allah ganti dengan gantian yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang didoakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ini hujannya di sekitaran aja. Ya. Makanya perlu kita kadang-kadang berdoa dengan doa yang lengkap. Kita minta jangan pakai kalimat yang umum. Ya Allah kasihnya umum juga. Bahkan guru saya bilang ini kita kalau doa, kalau baca Asmaul Husna, jangan sering-sering baca ya sobur. Ya sobur, ya sobur. Atau enggak doa Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Insya Allah kalau kita baca ya sobur, doanya Allahumma ja'alni minas sabirin, orang-orang pada gedeg sama kita. Bini kita marah-marah mulu tiap hari. Anak kita ngelawan mulu. Orang ada aja masalah hidupnya. Kenapa? Allah pengen jadikan dia orang yang sabar. Orang dia minta jadi orang yang sabar. Makanya Allah bikin susah. Tapi doa minta sama Allah apa? Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Atau
Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Ya syakur, ya syakur. Mintanya ya syakur, ya Allah. Karena kita minta sesuai dengan apa yang kita mintain. Ya. Pernah kejadian ada seorang solihin, dikisahkan dalam syarah Al-Hikam bahwa ini orang ahli ibadah. Suatu hari dia ngelihatnya ada orang nggak kerja, ya, dapat makan. Dia pengen kayak begitu, diminta sama Allah. Ya Allah, saya pengen ya Allah Engkau berikan saya sehari 2 roti ya Allah, sehingga saya nggak perlu kerja ya Allah, saya bisa fokus ibadah kepada Engkau ya Allah. Diminta setiap hari 2 roti, nggak pakai kerja agar bisa fokus ibadah. Allah kabulin doanya. Ketika itu pengen keluar rumah, ternyata dia difitnah sama orang, menyebabkan dia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara dia nggak ngapa-ngapain, tiap hari dikasih 2 roti. Cuman di mana dikasihnya? Kadang-kadang kita perlu kalau doanya apa? Lengkap. Saya punya teman, dia minta doa sama Ustadz, dicurhat sama Ustadz. Dicerita gini, kata tuh jamaah, Ustadz, saya ini doa minta sama Allah. Saya kan duda Ustadz, saya minta sama Allah janda ya Allah, janda. Ini janda lagi laku sekarang nih. Ada motonya, janda semakin di depan. Diminta, ya Allah janda ya Allah, tapi cakep ya Allah jandanya, kaya. 3 diminta, jarin janda, cakep sama kaya. Diminta, Allah kabul, ada perempuan janda cakep kaya luar biasa. Tapi saudaranya pada nggak setuju, abangnya dia nggak setuju, adiknya nggak setuju. Kata guru aneh, ente mintanya kurang, harusnya ente minta gampang. Tuh, minta dimudahin, insya Allah ente dapat janda kaya cakep dan gampang. Akhirnya nggak jadi nikah tuh. Udah nggak usah repot-repot dah doanya, Rabbana atina fid dunya. Udah minta baik aja demi Allah. Allah lebih tahu yang baik buat kita yang mana itu. Itu. Jadi minta sama Allah, kadang kita boleh umumkan secara umum global, doanya kadang kita perlu rincikan. Yang keenam, hadis tentang Nabi Adam yang tawasul dengan nama Rasulullah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa Adam al-khati'ah. Ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya, qala, ia berkata. Jadi Nabi Adam nih setelah makan buah khuldi ya, yang saya pernah ceritakan dulu ya. Jadi buah khuldi itu adalah kata sebagian mufassirin apel. Jadi buah khuldi itu apa? Apel. Apel itu dimakan, kemudian dimakan baru dikit langsung terbuka seluruh auratnya Nabi Adam. Nah, konon katanya inspirasinya apel itu ya, itu dari situ. Makanya apel kan kemakan dikit tuh. Nah, itu buah khuldinya Nabi apa? Nabi Adam tuh ya. Hati-hati beli apel. Ya. Dikeluarin dari surga ini. Itu buah apel. Ada yang mengatakan buahnya buah anggur. Buahnya buah apa? Anggur. Makanya ada yang bilang, nih jakun kita nih, ya. Katanya namanya buah khuldi yang nyangkut di sini. Pasti makan nyangkut di sini. Jadi apa? Jadi jakun. Ya. Orang perempuan makan banyak kan 2, nyangkutnya di mari. Untung nggak nyangkut di tengah ya. Di tengah aneh. Di tengah aneh. Ya. Nah itu sebagian yang mengatakan begitu ya. Cuman wallahu a'lam bishawab. Nah Nabi Adam ketika turun taubat sama Allah, minta taubat berpuluh-puluh tahun, Allah nggak terima taubatnya. Sampai kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku berdoa dengan kedudukan Nabi Muhammad. Lama ghafartali, agar engkau mengampuniku, kata Nabi Adam. Faqala Allah, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu? Ya Adam, bagaimana engkau kenal Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya, Adam? Allah bingung nih, kok kenal dengan Muhammad? Aneh aja belum ciptain Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil arsy
maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tatkala Engkau menciptakanku dengan tanganmu dan Kau tiupkan aku dari rohmu, aku mengangkat kepalaku. Aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis di sana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di tiang-tiang arsy sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaik. Aku meyakini, aku tahu pasti orang yang dinisbatkan namanya kepada Engkau, disandarkan kepada Engkau bukan orang sembarangan, pasti orang yang paling Kau cintai. Maka aku sebut nama Muhammad karena aku lihat ada di tiang-tiang surga tuh. Faqala Allah, kata Allah, "Shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la habbul khalqi ilayya." Sungguh Muhammad adalah orang yang paling ku cintai. Ud'uni bihaqqih, berdoalah dengan kedudukannya. Faqad ghafartulak, sungguh aku sekarang telah mengampunimu. Walaula Muhammadan ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, aneh nggak ciptain engkau wahai Adam. Itu yang disebut dengan nur Nabi Muhammad, nur Muhammad. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam. Itu Allah titipkan nur Muhammad ke dalam sulbinya Nabi Adam. Hati para nabi semua, ketika Nabi belum diciptakan, semua nabi bikin perjanjian di alam lahut bahwasanya seandainya nanti keluar Nabi yang bernama Muhammad, siapapun yang hidup pada zaman itu wajib beriman. Meskipun Nabi Adam, meskipun Nabi Hud, meskipun Nabi Musa, siapapun wajib beriman. Lalu kemudian berpindahlah nur tersebut. Ya Allah pindahkan ke sulbinya Nabi Adam. Dari Nabi Adam Allah pindahkan ke anaknya yang bernama Habil. Bukan. Allah pindahkan dari beliau ke anaknya yang bernama Syith. Nabi apa? Syith. Ini susah nyebutnya. Shin, ya, ta, Syith. Nah ternyata karena Allah pindahkan nur Nabi Muhammad dari Nabi Adam ke Nabi Syith, Nabi Syith adalah anaknya Nabi Adam yang wajahnya paling bercahaya. Lalu kemudian Allah pindahkan dari Nabi Syith ke Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh terus ke Nabi Ibrahim. Nah dari Nabi Ibrahim inilah terpecah dua jalur. Karena beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena punya dua orang nabi yang mana dua-duanya di kabilah besar. Yang pertama Ishak, yang kedua siapa? Ismail. Nah kata para ulama, kenapa ketika dipotong Allah selamatkan Nabi Ismail nggak keputus palanya? Karena Nabi Ismail menyimpan nur Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar? Karena Nabi Ibrahim menyimpan nur Nabi Muhammad. Itu nur harus sampai. Dan tidak pernah kata Rasulullah satu orang pun yang menjadi jalur nasabku orang yang lahir tanpa nikah, pasti semuanya nikah. Abdullah Aminah nikah, Abdul Muttalib dengan Fatimah Al-Makhzumiyah menikah, terus sampai Nabi Adam. Jadi nggak ada yang lahir dalam keadaan zina. Sampai itu aslab dari tulang sulbi itu nur berpindah terakhir ke Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, orang tuanya Rasul. Nah, pada saat beliau menjadi pemuda, waktu masih muda, kata ulama di dalam kitab sirahnya, itu Abdullah bin Abdul Muttalib pemuda yang paling tampan sekota Mekah. Bahkan ketika beliau menikah dengan Aminah, banyak perempuan yang bunuh diri. Ya. Kayak di sini siapa di sini? Pada bunuh diri, Masya Allah. Kenapa? Karena cinta dengan Abdullah, wajahnya munawar bercahaya. Sampai ada seorang ahlul kitab, dia katakan ketika hari kedua setelah pernikahannya, wahai Abdullah, kemarin saya cinta dengan kau, sekarang udah enggak. Kata Abdullah, lah kok kenapa begitu? Kemarin cinta sekarang enggak? Aku lihat kemarin wajah kau sangat bercahaya, namun hari ini cahayamu hilang. Oh ternyata cahayanya Nabi Muhammad sudah pindah dari Abdullah ke Siti Aminah. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, ya, bersinar cahaya dari Mekah sampai mana? Kerajaan Kisra sampai Syam. Itu cahaya bersinar karena apa? Nur Nabi Muhammad SAW. Api di Persia yang nggak pernah padam, pada hari itu padam karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah begitulah ya
ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil tawasul. Kita boleh tawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana bentuknya? Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, berkat kemuliaan nabimu Muhammad SAW. Balik maqasidana ya Allah, sampaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Makanya kalau kita lagi baca ini, angkat tangan kita, ini doa. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Kita punya hajat banyak pada Allah. Waghfir lana mamadu, ampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kemuliaannya, pemurah dan sebagainya. Nah, itu ya bacaan tawassul ya. Biasanya kalau di Betawi ini ngajinya baca ini nih ya, sebelum ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa, besok kita baca insyaallah ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini namanya sholawat burdah. Kapan-kapan kita bahas tentang sejarah sholawat burdah. Apa sih sholawat burdah? Ya, sholawat yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Ini sholawat yang langsung ngasih Rasulullah. Dia ngimpi ya berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya yang pertama ya, tawasul dengan Asmaul Husna nggak ada khilaf. Sepakat ulama. Yang mana aja sepakat. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh tidak ada khilaf, ulama sepakat. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup tidak ada khilaf. Nah, yang keempat, tawasul dengan orang yang sudah meninggal khilaf. Ya, jadi kalau ada nanti orang yang bilang, oh nggak boleh tuh, ya Rabbi bil Mustafa, ya silahkan dah, aneh pakai yang boleh. Gitu. Yang kelima, tawasul dengan dat, dengan jah, dengan manzilah khilaf. Ya, bijahi, pakai kata bijahi itu khilaf ulama. Nah, kebanyakan saudara-saudara kita di kalangan salafi nggak pakai yang ini gitu. Dan kita katakan kepada mereka, tafadhol, antum nggak mau memakai, nggak mau mengamalkan, tapi jangan salahkan orang yang mengamalkan ya. Karena tadi prinsip kita adalah ketika kita mengamalkan itu berdasarkan apa yang dikatakan Allah, Rasul dan para ulama. Ulama paham masalah ini. Makanya ulama mengatakan boleh ya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal atau menggunakan kalimat jah bijah. Nah, yang terakhir, bolehkah kita meminta kepada selain Allah? Ini saya lucu, ada seorang ustadz di YouTube, saya nggak sebut namanya. Dia mengatakan begini, ya, kita nggak boleh minta kepada selain Allah. Sampai minta permen ke orang tua, syirik. Katanya gitu. Pak, bagi duit dong Pak. Wah, syirik. Begitu. Enak banget jadi orang tuanya. Nah, ingat nak, jangan minta jajan sama bapak. Minta sampai siapa? Allah. Iya benar sih emang. Ya, benar. Ya. Yang namanya kalau minta langsung kepada Allah. Cuman apakah kita bilang kalau anak kecil minta sama kita bilang syirik? Dalilnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Abbas, suatu hari beliau kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu hari sedang di belakang Nabi. Nabi katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah, aku pengen mengajarkan kau beberapa kata. Satu, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di depanmu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah sama Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau ente mau memintalah kepada Allah. Ini hadis kata ulama. Hadis yang berbicara tentang hakikat. Ya. Tentang apa? Hakikat. Jadi kalau kita minta, hakikatnya mintanya kepada Allah. Kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, minta tolong sama kita. Bang, tolongin dong bang. Kenapa? Aneh besok mau ngecor. Nggak ada orangnya kurang yang ngecor. Ente nggak tahu hadis ini. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Ente kalau minta tolong sama Allah, jangan aneh-aneh.
Kira-kira bisa nggak kita bilang begitu? Kenapa? Karena ini ya beda antara hakikat dengan majazi. Kalau kata muallim Syafi'i nih, jangankan kita nyembah berhala, minum bodrek bisa jadi syirik. Minum bodrek. Kita sakit, kepala kita puyeng, kita minum bodrek. Teman kita nanya, lu kayak seger banget. Iya tadi. Ini alhamdulillah nih, gara-gara bodrek gue sembuh. Gara-gara bodrek gue sembuh. Nah itu musyrik namanya. Ya. Kalau mau ngomong apa? Wasilah bodrek. Saya sembuh. Wasilah, bukan sebab bodrek, karena nyembuhin siapa? Allah. Ya. Jadi ini ngomong masalah hakikat dengan majazi. Nah, maka dikatakan di sini dalam faedahnya tidak boleh meminta kepada selain Allah. Makna kalimat ini adalah kalimat hakiki, bukan majazi. Karena kita boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada selain Allah boleh nggak? Boleh. Makanya ada istilah ya, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut masih membantu saudaranya. Jadi kalau saya minta tolong sama ente boleh nggak? Boleh. Ya. Minta kepada makhluk boleh dengan syarat hati kita meyakini kita meminta yang sebenarnya kepada Allah. Ya. Ini masalah sebenarnya sih orang awam paham, cuman ada ustadz yang pakai letter luck tekstual. Ya. Dibilang nggak boleh minta permen, ya minta permen nggak boleh, syirik katanya. Nauzubillah min. Nah, berarti dia nggak paham makna hakikat, makna majazi. Ya. Nah jadi dari hadis inilah kita bisa paham. Oh, hakikatnya kita nggak boleh minta kepada makhluk. Dikisahkan dalam kitab Mafahim Majib Antusoha oleh Syekh Ali Al-Maliki. Ada kisah begini, sahabat Nabi ketika itu perang. Lagi perang, lagi saking serunya, tiba-tiba ketebas tangannya. Tangannya hampir putus, bahasa Betawinya ngegelawer gini nih. Bahasanya apa ya? Ngampleh. Tangannya ngampleh, Bu. Karena udah ngampleh ribet, dipakai tangan kiri, diinjak tuh tangan, ditarik sampai putus. Kemudian itu tangan setelah perang masih dibawa pulang. Didatang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolongin saya Rasul, tangan saya putus. Saya mau tanya, minta tolong kepada Allah bukan? Iya, hakikatnya kepada, datangnya ke siapa? Ya, Nabi nggak bilang ini, minta aja ya Allah. Ente doa aja lah. Enggak, ini nggak syirik, nggak karena apa? Ini sahabat yakin, meskipun datang ke Nabi, tapi yang nolongin siapa? Allah. Datang ke Nabi, dikasih tangannya, sini. Nabi tempelin, Nabi ludahin dulu, cuh, Nabi tempel, cep, diolesin, diusap sama Nabi, nyambung lagi. Mau coba sini, saya cobain. Jangan tangan dah, kelingking aja kelingkingnya. Kali-kali nempel kan pakai power glue. Ada sahabat Nabi, ya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasul berkata, yang megang bendera ini, yang bendera perang, adalah orang yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada dia. Oh, sahabat Sayyidina Umar berkata, saya nggak pernah pengen megang bendera. Tapi ketika Nabi bilang begitu, saya pengen banget pegang tuh bendera. Kenapa? Orang yang megang bendera, kata Nabi, orang yang dicintai Allah dan Allah mencintai dia. Sayyidina Umar penasaran, siapa sih? Kata Rasul, ya, panggil Ali, panggil Ali. Ya Rasul, Ali lagi sakit mata ya Rasul. Lagi sakit mata. Panggil sini, suruh kemari. Datang Sayyidina Ali dalam kondisi sakit mata. Kenapa ya Ali? Ya Rasul, mata saya sakit ya Rasul. Ente pegang nih bendera. Mata saya sakit ya Rasul. Sini. Rasul udahin. Cuh. Sembuh matanya. Tuh. Besok kalau antum sakit mata ke rumah saya. Insyaallah saya udah cuh. Mungkinan sakit. Itu bukti bahwa para sahabat kalau ada masalah datang ke Rasulullah. Ya. Ada masalah datang ke makhluk, berarti
Kita datang ke makhluk dengan hati ke Allah masih diperbolehkan. Yang nggak boleh kita datang ke makhluk, nyandar ke makhluk, hati kita ke makhluk, itu namanya syirik, ya. Gitu. Nah, sekilas demikian. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ada di dalam istilah bahasa makna hakiki dan majazi. Jadi ketika seseorang bertawasul dengan nama-nama orang soleh, hakikatnya ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatnya kepotong nih ya, kurang ya. Jadi hakikatnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, boleh nggak tawasul? Sah nggak tawasul? Syirik nggak orang tawasul? Yang syirik apa? Orang yang meyakini dia minta kepada makhluk, itu baru syirik. Tapi kalau kita minta sama makhluk, tapi hati kita ke Allah, itu nggak syirik ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sama-sama dengan kajian tema malam ini yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang kurang jelas, kami buka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan yang ikhwan yang untuk akhwat, ibu-ibu sudah kami berikan sebaran kertas, mungkin jangan malu bisa menulis di kertas. Kami silakan untuk ikhwan terlebih dahulu. Ada yang masih ada sisa waktu beberapa menit ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan apakah tawasul itu hanya dengan berdoa atau dengan ikhtiar? Jadi ini yang menurut yang benar bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tawasul itu ya. Tadi pertanyaannya, apakah bisa tawasul dengan ikhtiar? Ya memang yang namanya manusia itu harus dua, usaha, doa, dan ikhtiar. Kalau usaha dan doa, kalau kata guru saya duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Jadi kalau mau nikah kudu pakai apa? Duit. D-nya ulang, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Ya. Jadi itulah usaha seorang manusia. Tapi kalau ngomongin tawasul, tawasul dasarnya cuma doa. Ya. Kalau kita pengen kabul hajat kita berdoa dengan menyertakan nama orang soleh. Berarti kita pakai salah satu tawasul. Tawasul model yang kedua yang tadi saya ceritakan, tawasul dengan amal soleh. Ya. Jadi seseorang misalnya habis sholat duha, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan berkah sholat duha ini Engkau kabulkan hajat saya. Itu tawasul yang pakai usaha. Jadi ada tawasul nggak pakai usaha, ya. Ada tawasul pakai apa? Usaha. Afdal mana? Dua-duanya kita kerjain. Ya. Karena nggak sulit. Ya. Cuman sekedar sedekah, habis sedekah doa gitu. Bahkan ya dalam sebuah makalah ulama, setiap sedekah kita bisa punya kuota doa, insya Allah mustajab. Nah itu dengan sebab tawasul gitu ya. Jadi mau pakai usaha silahkan, mau nggak pakai usaha silahkan. Dua-duanya masyru' ya, disyaratkan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini silakan. Ada ibu-ibu. Tak mesti terkait dengan tawasul ya, mungkin terkait dengan masalah Jumat karena kemarin kita lagi bahas sholat Jumat ya. Ini karena ada request materi, insya Allah kita akan lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ketika seseorang beramal, kemudian dia bertawasul dengan amalnya, apakah amal tersebut sudah dibalas? Jawabannya belum. Ya. Karena balasan itu yang tahu siapa? Allah. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya ketika kita beramal jangan mikirin balasan dari Allah. Mau dibales kek, mau enggak kek, itu urusan siapa? Allah. Yang jelas kita tugasnya
berdoa kepada Allah. Ya. Paham ya? Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dengan tawasul amal kita, bisa jadi Allah sudah membalas, bisa jadi belum. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kepastian dari Allah pada dibalas belum ya. Sebagaimana contoh saya pernah kisahkan dulu, ada seorang kiai, dia sedekah sarung. Di sedekah sarung kemudian dibalas 10 sarung. Itu kiai nangis. Dia sedih, kenapa? Ditanya, kenapa kau nangis? Kan Allah balas. Aku takut amalanku yang aku kerjakan pada saat di dunia sudah dibalas di dunia dan tidak dapat di akhirat. Paham? Jadi ketika beramal sah-sah aja kalau kita bertawasul dengan amal, tapi kita harus yakin bahwasanya belum tentu amalan itu dibalas di dunia. Ya, bisa jadi baru setengah. Ya. Sama kayak kita contoh gini, kita sedekah 5.000. Harusnya balasannya berapa? 50.000. Ternyata cuma 30.000. Bisa jadi 20.000, 30.000 di dunia, 20.000-nya di mana? Di akhirat ya gitu. Jadi itu termasuk perkara yang kita nggak sama sekali tahu. Ya, apakah dibalas apa enggak yang jelas pokoknya dibolehkan ya, oleh ulama bertawasul dengan amal soleh. Ya, jelas ya? Gitu. Jadi sah-sah aja orang tawasul dengan amal soleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, mungkin masalah sholat. Baik. Ini terkait menaruh dulu. Oh ya. Menaruh dulu pada saat imam salam itu, apakah harus nunggu imam salam atau boleh sebelum imam salam? Kalau yang pertama, apakah kalau misalnya kita buat menaruh telunjuk itu membatalkan sholat atau tidak? Baik. Ini terkait materi yang sebelumnya. Jadi ketika kita sholat, ya, tangan kita mau begini, itu semua hukumnya sunnah. Karena menggerakkan tangan, mengisyaratkan dengan telunjuk hukumnya sunnah. Ya, jelas. Jadi tidak ada berbicara masalah batal. Misalnya saya salam nih, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ada yang orang assalamualaikum warahmatullah masih begini. Ya. Mau begini nggak pengaruh kepada sholatnya. Ya. Cuman umumnya ulama ya, itu mereka ketika fil alamina innaka hamidum majid baca doa langsung turun. Pas turun salam assalamualaikum warahmatullahi. Ya, umumnya ulama. Walaupun saya belum tahu ya bagaimana ada ulama yang masih begini ya. Belum sempat diskusi kita. Jadi ada yang begini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum baru turun. Kan nanti pun kita nggak begini pun nggak batal, ya. Hatta pakai kelingking misalnya begini misalnya, misalnya iseng deh begini, batal nggak? Cuman makruh ya, karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Begini misalnya, itu nggak begini. Jadi seseorang yang beramal berlawanan dengan sunnah hukumnya makruh. Sama orang doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalla wa barik lana fima atait wa qina pakai birahmatika, sebagian mengatakan makruh karena lafaznya nggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Jadi merubah bacaan yang sunnah makruh, merubah gerakan yang sunnah jadi makruh gitu aja. Jadi nggak batal, paling nggak makruh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada kami cukupkan. Dan baik jamaah sekalian, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah Majelis Sholat Idul yang alhamdulillah istiqomah, dan juga mungkin ada yang mengajak saudaranya, keluarganya untuk mengikuti Majelis Sholat Idul yang diadakan rutin setiap Kamis malam Jumat dengan rangkaian malam Jumat, yaitu bagi yang puasa sunnah masih daya lihat menyediakan takjil dan juga buka puasa. Kemudian ada pembacaan Yasin, Qatibul Hadad, dan dilanjutkan pada isanya majelis sholat al-Ittihad sebelum kajian dan pembacaan riwayat Maulid Nabi, kemudian dilanjutkan kajian bersama guru kita bersama Al-Farisi. Dan alhamdulillah malam hari ini kedatangan pengurus ketua pengurus Majelis Ketua Umum Yayasan Bina Salam Al-Ittihad Bapak Haji Jamal
mensupport di rumah, jamaah sekalian, pada semua pengurus, dan juga doanya semuanya untuk mudah-mudahan syiar majelis sholawat Al-Fatihah bisa lebih berkembang lagi, dan bisa betul dengan majelis Rasulullah. Amin ya Allah, amin. Baik, mohon doanya buat Bapak Haji. Baik, para jamaah, alhamdulillah yang khususnya yang sama-sama saya hormati, ini alhamdulillah kedatangan Ketua Umum Yayasan Al-Ittihad Bapak Dr. Haji Darmawan Sutawijaya. Ahlan wa sahlan Pak di majelis kita, mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, umur yang panjang, berkah rezeki, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya beserta para pengurus memohon doa pada para jamaah sekalian untuk jamaah kita juga yang sering hadir, Bapak Haji Budiono, ya, Sekretaris Umum Al-Ittihad, yang saat ini beliau sedang menjalani perawatan jantung. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, keafiatan buat beliau, dipanjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau taufik dan hidayah. Ala hadhihi niyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan kajian masalah sholat Jumat ya. Jangan lupa hadir aja teman-teman kita, saudara kita, sanak famili kita untuk hadir bersama kita. Wabil khususnya ya kepada para bapak-bapak dan para jamaah laki-laki yang memang berangkat sholat Jumat. Dan juga saya mohon doanya untuk para jamaah yang orang tuanya sedang sakit ya. Dan juga saya punya istri yang baru melahirkan, masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, keafiatan. Saya punya anak yang bernama Ahmad Umar Hashim, Allah jadikan anak saya anak yang saleh, anak yang berbakti pada orang tua. Kita doakan juga buat yang belum menikah ya, pada malam hari ini Allah berikan jodoh, khususnya Ustadz Lukman yang belum nikah, Allah berikan pasangan yang solehah, dimurahkan rezekinya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Juga para jamaah yang belum punya anak, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan dengan segera. Allah berikan keturunan yang saleh salehah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi auliya salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisadril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wakhtim lana bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqqa bil hawariju wa tunadu bil radaibu wa husnul khatimi wa yustasqal
sallim wa barik alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.